Mereka adalah kelompok kriminal yang kejam dan lincah, dipimpin oleh Yan Li, dan ternyata mereka berlima ini ternyata dulunya adalah polisi yang baik, yang pada akhirnya berbelok jadi penjahat karena pada saat masih menjadi polisi, mereka mendapat misi untuk menemukan seorang pengusaha yang diculik atas perintah atasan dengan cara apapun untuk bisa membebaskan pengusaha tersebut. Dan kata atasannya mereka akan dilindungi apapun yang akan terjadi. Namun sialnya mereka berlima tidak sengaja membunuh seseorang pria yang mereka tangkap yang diduga tahu lokasi si pengusaha kaya. Dan saat di pengadilan mereka dinyatakan bersalah, diberhentikan dari kepolisian dan dipenjara. Dan bahkan atasannya malah menyalahkan mereka. Dan bahkan si pengusaha juga menyalahkannya. Kita balik ke saat ini dan perkenalkan dia adalah polisi baik bernama Inspektur Zhang. Dan tepat pada malam ini akan memimpin pasukannya untuk menggerebek transaksi narkoboy antara buronan bernama Wang Kun dan geng Vietnam. Namun setelah melakukan rapat, Pak Zhang ditelepon seseorang rekannya untuk datang ke suatu tempat. Setelah datang ke lokasi tersebut, ternyata Pak Zhang diperintahkan untuk menutup kasus anak salah satu seorang pejabat yang tidak sengaja memukul polisi. Dan setelah perdebatan dan juga negosiasi yang begitu dramatis, Pak Zhang akhirnya menolak permintaan tersebut. Dan ia pun kembali ke kantor. Setelah menolak permintaan itu, ternyata berimbas pada keikutsertaannya pada operasi malam ini untuk menangkap Wang Kun. Yang ternyata tim Pak Zhang tidak dilibatkan yang hanya dipimpin oleh rekannya bernama Inspektur Yao. Dan yang terjadi. Ternyata saat tiba di sana orang-orang sudah tewas. Yang ternyata transaksi itu kacau karena ada pasukan Yan Li yang datang menyerang geng Vietnam. Wang Kun juga tewas dan bahkan Inspektur Yao juga jadi korban. Setelah kejadian itu, Pak Zhang melakukan razia narkoboy besar-besaran di semua tempat, termasuk wahana permainan, yang akhirnya menemukan narkoboy miliknya Wang Kun. Dan pria itu mengatakan dia mendapatkan barang tersebut dari pria bernama Meng Gui. Tapi sayangnya atasan Pak Zhang tidak mengeluarkan perintah untuk menangkap Meng Gui. Tapi ternyata Pak Zhang bertindak mandiri untuk menangkap Meng Gui dan yang terjadi. Dalam kegelutan itu, ternyata rekan-rekan Pak Zhang datang membantu, yang sepertinya tahu apa yang akan dilakukan Pak Zhang, walaupun tidak ada izin dari atasan karena Pak Zhang adalah polisi yang baik. Ketika Pak Zhang mengejar Meng Gui sampai ke tengah jalan, tiba-tiba Meng Gui ditabrak sebuah mobil yang ternyata salah satu anggota Yan Li dan langsung kabur. Suatu ketika, salah satu anggota Yan Li bernama Zhao dipapap sama seorang wanita dan memberikan jam tangannya yang ternyata itu adalah jam tangannya Wang Kun waktu itu yang ia ambil. Tapi ia malah cekcok dengan wanita tersebut yang berakhir ia membunuh wanita itu dan membuangnya ke sebuah sungai.
Keesokan harinya, mayat wanita itu ditemukan polisi dan ternyata jam tangannya juga ada di tangan wanita tersebut dan diketahui bahwa milik Wang Kun. Dan berdasarkan rekaman CCTV, saat check-in juga terlihat wanita itu berdua dengan Zhao, sehingga saat itu juga Pak Zhang memimpin pasukan untuk menangkap Zhao sehingga yang terjadi. Walaupun kejar-kejaran yang tegang terjadi, namun yang tertangkap hanyalah anak buah Yanli bernama Hua. Sedangkan di markas, Yanli dan rekannya yang lain murka dengan Zhao yang tanpa ampun Yanli melenyapkan nyawa Zhao. Waduh. Cara yang digunakan Yanli untuk membebaskan Hua dari kantor polisi adalah dengan cara datang ke kantor polisi untuk membuat laporan kehilangan rekannya yaitu Zhao yang sudah mereka bunuh dan interogasi dilakukan. Namun saat interogasi berlangsung, akhirnya lokasi Zhao ditemukan dengan kondisi sudah tewas. Walaupun tidak ada bukti kalau Yanli pembunuhnya, Pak Zhang yakin kalau Yanli pelakunya. Namun saat ia sedang emosi, Pak Zhang dapat kabar bahwa istrinya sedang disandra seseorang yang sudah dipakaikan bom. Waduh. Karena tidak ada bukti yang kuat untuk menahan Yanli dan juga rekan-rekannya, mereka pun dilepaskan. Dan saat Pak Zhang sampai di sana, ternyata orang itu adalah Si Tuji, yaitu atasan polisi yang dulunya memberikan perintah kepada timnya Yanli dan akan melindunginya, tapi ternyata berdusta di pengadilan. Namun kondisi si malakama terjadi lantaran bom itu hanya bisa dijinakkan kalau nadi Pak Situji juga berhenti. Artinya Pak Situji harus tewas dulu. Namun karena waktu yang mepet, saat waktu hanya beberapa detik lagi, polisi terpaksa menembak mati Pak Situji. Setelah kejadian itu, saat menunggu istrinya di rumah sakit karena istrinya tidak kenapa-napa, tanpa menunggu lama, Pak Zhang langsung mengejar tim Yanli yang kabarnya akan merampok sebuah gudang uang dari Bank Fortune. Dan yang terjadi. Saat berhasil mendapatkan uangnya, Yanli dan anak buahnya hendak kabur namun berpapasan dengan mobilnya pasukan Pak Zhang. Dan inilah yang terjadi.
penembakan terjadi begitu sadis seperti di film-film. Waduh. Dan alhamdulillahnya satu persatu anak buah Yanli tewas dalam insiden ini, yang menyisahkan Yanli yang sudah terpojok sehingga yang terjadi. Dan saat Yanli kabur ke sebuah gedung yang hanya berdua dengan Pak Zhang, disinilah kita akan disaksikan pertarungan epik antara polisi baik melawan mantan polisi baik. Pertarungan terjadi sengit dan mendebarkan karena hampir saja Pak Zhang tewas, namun nasib berkata lain yang mengakibatkan Yanli tewas dengan sendirinya, yaitu bunuh diri alias bunuh diri karena tidak bisa lagi melawan lantaran tangannya sudah patah. Terima kasih buat kamu semua yang sampai di titik ini, dan pesan yang bisa kita petik adalah jangan lelah menjadi baik walaupun dunia tidak berpihak dan berkhianat, karena percayalah hukum karma itu nyata. Sampai jumpa semuanya, sayonara.